Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Brighton versus Chelsea. Graham Potter mengalami kekalahan perdananya saat menangani Chelsea di kunjungannya kembali ke Amex Stadium, markas mantan klubnya. De Zerbi yang menggantikannya justru mampu mengalahkan dengan skor cukup telak, 4-1. Bagaimana De Zerbi mampu mengalahkan Graham Potter dengan skor cukup telak? Let's go, kita bahas sama-sama. Brighton yang diasuh oleh De Zerbi mengubah formasi menjadi 4-2-3-1 setelah sebelumnya bermain dengan formasi 3-4-2-1 saat melawan Manchester City. Di Brighton, memang ia beberapa kali mengubah pakemnya. Sedangkan Chelsea yang diasuh oleh Graham Potter menggunakan formasi yang sama seperti ketika melawan Manchester United, yaitu 3-4-2-1 dan hanya mengganti personil saja. Pada match lawan Salzburg, Potter menggunakan formasi 3-4-1-2 atau 3-5-2 dengan satu gelandang yang asimetris. Chelsea menggunakan satu pressure di depan, yaitu Havertz yang akan menjaga dua center back mengikuti bola. Lalu dua gelandang di belakangnya yaitu Mount serta Gallagher bertahan secara man-oriented pressing, menjaga dua gelandang Brighton yang kerap dijadikan outlet progresi dari belakang. Sementara Loftus-Cheek dan Kovacic akan menjaga pemain yang drop atau turun untuk meminta bola. Ide Potter mengisolasi gelandang Brighton, sehingga kesulitan untuk keluar dari press dan hanya melakukan sirkulasi antara center back dan kiper. High press ini mampu memberikan peluang yang cukup berbahaya untuk Chelsea, namun tendangan Gallagher dan rebound Pulisic masih gagal. Brighton build up menggunakan shape 2-4-1-3 dengan mengosongi ruang nomor 10. Ciri khas De Zerbi sejak di Sassuolo adalah menggunakan double pivot yang rapat atau berdekatan. Lalu pemain depan seringnya Trossard akan drop sebagai outlet progresi dan pemain depan lainnya akan lari ke depan. Ini biasa disebut up back through atau counter movement. Sedangkan Mitoma dan March sebagai winger berada di depan dan menjaga kelebaran untuk target umpan. Cara ini yang dipakai Brighton untuk lolos dari high press Chelsea. Anak asuh De Zerbi ini juga membuat segitiga dan third man run atau orang ketiga. Ruang tercipta bagi March akibat Trossard yang melakukan drop. Caicedo diposisikan lebih advance atau naik daripada McAllister. Ia akan ikut menyerang sehingga Brighton menggunakan 5 pemain: March, Trossard, Mitoma, Caicedo, dan Lallana saat menyerang. Sedangkan 3 pemain, Estupinan, McAllister, dan Gross akan berada di tengah untuk menjaga rest defense dan di posisi untuk melakukan counter press. Brighton juga bisa memanfaatkan Robert Sanchez yang mempunyai kemampuan ball playing cukup baik. Di sini ia berhasil menemukan Lallana sebagai outlet. Kita lihat awalnya ruang nomor 10 yang diekspos Lallana kosong. Ia lalu drop untuk ekspos ruang ini. Caicedo memberikan bola daerah atau trupas kepada Estupinan yang melakukan underlap, namun tendangan Trossard masih menyamping. Kombinasi umpan ke Estupinan ini disebut third man run atau orang ketiga, karena ia berlari meski nggak terlibat umpan 1-2 pemain di awal. Dia jadi orang ketiga yang menerima umpan. Ini juga jadi taktik yang banyak digunakan oleh De Zerbi. Salah satu taktik menarik lainnya adalah penggunaan Gross pada posisi fullback kanan. Ia lalu bergerak dinamis lebih maju di tengah sehingga Brighton build up dengan shape 2-3-2-3. Gross Caicedo menjadi CM, McAllister menjadi gelandang bertahan. Ditempatkannya Gross di tengah ini adalah untuk membuat central overload mengimbangi Chelsea yang juga menumpuk pemain di tengah. Dibantu oleh Lallana dan Trossard yang kerap drop sehingga ada 4-5 pemain Brighton di tengah dan membuka akses progresi. Terlihat Brighton cukup banyak mengandalkan sisi tengah untuk menyerang. Estupinan yang bermain di fullback kiri juga ikut ke tengah mengisi half space dan sejajar dengan Lallana.
sehingga ada ruang untuk Dang melakukan progressive carry dan membuat overload di lini tengah dengan Trossard dan Lallana. Selain di tengah, attack side Brighton di sisi kiri lebih banyak dari sisi lainnya, didukung oleh posisi Estupinan yang sering maju seperti ini. Brighton bertahan dengan shape awal 4-2-3-1. Namun, ada perbedaan kegunaan dari kedua pemain pivot saat bertahan. Caicedo akan step up ke depan maupun ke flank untuk melakukan pressing. Sedangkan McAllister akan stay di posisinya dan baru akan turun saat Chelsea menyerang sehingga jumlah pemain bertahan Brighton berimbang dengan penyerang Chelsea, 5 versus 5. High press yang dilakukan De Zerbi menggunakan man-oriented press, sehingga sering jumlah pemainnya berimbang dengan Chelsea yang build up dengan shape 3-2. Upaya ini mampu memberikan Brighton peluang yang cukup berbahaya, namun Thiago Silva masih bisa melakukan penyelamatan. Man-oriented pressing Brighton ini beberapa kali menggagalkan bangun serangan Chelsea, baik di sayap maupun di tengah. Pembacaan trigger press yang baik dari pemain-pemainnya. Hal ini terlihat juga saat gol pertama Brighton. Counter press atau merebut bola kembali dilakukan setelah kehilangan bola dengan membuat pressing trap di sisi flank. Brighton sebenarnya sempat kehilangan bola dari miscontrol Trossard, namun sapuan Thiago Silva masih bisa diblok dan jatuh ke Mitoma yang mampu mengelabui 3 pemain sebelum memberikan assist ke Trossard. Ia total sudah mencetak 7 gol untuk Brighton. Dengan man-oriented press ini, McAllister yang diplot sebagai gelandang bertahan bisa agresif ketika melakukan high press terutama terhadap Kovacic. Hal itu terlihat pada awal proses gol ketiga Brighton di mana ia step up untuk melakukan press ke Kovacic. Penyerang Chelsea sebenarnya sudah menang jumlah lawan backline Brighton, situasi 5 versus 4. Terlihat posisi Pulisic yang kosong dan ada gap di antaranya pada Estupinan dan Caicedo. Namun Webster berhasil memenangkan duel 1 versus 1 dengan Sterling dan Brighton bisa melakukan counter. Caicedo lalu memberikan trupas ke Estupinan yang umpannya justru mengenai Chalobah sehingga bola masuk dan on goal. Brighton juga makin sulit ditembus setelah unggul. Caicedo turun untuk menjaga half space dan sejajar dengan backline. Lallana melakukan cover pada posisi Caicedo sehingga Brighton bertahan menggunakan 7 pemain dan makin menyulitkan Chelsea yang kalah jumlah. Posisi seluruh pemain outfield Brighton cukup berdekatan untuk menjaga shape bertahan, makin sulit ditembus. Bermain direct menjadi salah satu cara Chelsea untuk bypass defensive block Brighton yang sebenarnya cukup berhasil untuk membuahkan peluang. Chelsea memanfaatkan kemampuan pemainnya dalam melakukan long pass. Potter merubah sedikit struktur atau shape saat build up di babak kedua. Ia menggunakan 4 back dan build up dengan formasi 2-3 setelah sebelumnya 3-2. Loftus-Cheek dimainkan menjadi fullback kanan sedangkan Kovacic menjadi gelandang bertahan. Hal ini terlihat pada gol pertama Chelsea. Aksi dribbling Loftus-Cheek di flank kanan mampu memancing 2 pemain Brighton, sehingga Gallagher kosong di half space dan mampu memberikan umpan ke Havertz untuk menjadi gol. Attacking shape Chelsea berubah dari 3-2-5 menjadi 2-4-4 dengan menambah pemain di depan untuk lebih dapat mengontrol pertandingan. Ini menjadi assist pertama Gallagher bersama Chelsea di Premier League. Brighton juga mencoba untuk memaksimalkan set piece guna mencetak gol meski output total gol dari skema ini hanya 1. Gol dari situasi set piece ini tercipta setelah Loftus-Cheek gagal menghalau umpan dari Solly March dengan sempurna. Kemenangan atas Chelsea ini menjadikan kemenangan pertama Roberto De Zerbi di Premier League setelah 5 game tanpa kemenangan. Brighton berhasil naik ke peringkat 8 dan membalap Liverpool yang mengalami kekalahan di minggu dini hari. Sedangkan Chelsea harus tetap berada di peringkat 5 dan tertinggal 3 poin dari zona Champions League untuk sementara.
Menarik untuk ditunggu peringkat berapa Brighton-nya De Zerbi akan finish di akhir musim ini.